warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, masih bersama saya. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dena Puja Puspita, kelas 2C, semester 2, Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno, Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang interaksi sosial. Yang pertama, ada pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial dapat diartikan sebagai hubungan-hubungan sosial yang dinamis. Hubungan sosial yang dinamis itu dapat dikatakan berupa hubungan antara individu yang satu dengan yang lain, antara kelompok yang satu dengan yang lain, dan bisa juga dikatakan antara kelompok dan individu. Dalam interaksi juga terdapat simbol, yang mana simbol itu merupakan sesuatu yang memiliki nilai atau yang berguna dan memiliki makna yang diberikan kepadanya oleh mereka yang menggunakannya. Sedangkan untuk proses interaksi sendiri, menurut Herbert Blumer, adalah pada saat manusia itu bertindak sebagai sesuatu atas dasar makna yang dimiliki sesuatu tersebut bagi manusia itu sendiri. Nah, kemudian makna yang dimiliki sesuatu itu berasal dari interaksi antara seseorang yang satu dengan yang lain. Nah, dan yang terakhir adalah makna yang bersifat tidak tetap, namun dapat dirubah. Nah, perubahan terhadap makna yang dapat terjadi melalui proses penafsiran yang dilakukan oleh ketika seseorang itu menjumpai sesuatu. Nah, interaksi sosial dapat terjadi apabila dua individu atau kelompok melakukan kontak sosial dan komunikasi. Nah, ingat bahwa interaksi itu dapat terjadi apabila terjadi antara satu orang dengan yang lain. Berarti harus kedua belah pihak. Itu yang dinamakan dengan interaksi yang saling melakukan komunikasi. Nah, kontak sosial itu merupakan tahapan pertama yang terjadinya hubungan sosial. Komunikasi merupakan penyampaian sesuatu informasi dan penafsiran dan reaksi terhadap informasi. Dua, yaitu syarat-syarat terjadinya interaksi ya, harus ada dua. Yang pertama ada kontak sosial, yang mana kontak sosial ini memiliki sifat, yaitu beberapa sifat ya, ada sifatnya positif dan negatif. Nah, kontak positif ialah kontak sosial yang mengarah kepada kebaikan ya, seperti ini ada kerjasama atau melakukan hubungan baik. Nah, sedangkan kontak sosial yang negatif itu mengarah ke arah yang tidak baik, seperti ada pertikaian, pertentangan, perkelahian, dan sama sekali tidak menghasilkan kontak sosial. Nah, sedangkan yang kedua yaitu komunikasi, di mana komunikasi ini adalah seseorang yang memberikan tafsiran kepada orang lain yang berwujud pembicaraan, gerak-gerik, terus simbol, sikap, perasaan. Gerak-geriknya berupa apa yang ingin kita katakan kepada seseorang, misalnya melalui bicara secara langsung, bahasa isyarat, dan lain sebagainya. Nah, orang yang bersangkutan kemudian memberikan reaksi setelah seseorang tadi, maksudnya setelah seseorang memberikan memulai pembicaraan, kemudian ada seseorang lagi yang menjawab atau memberikan reaksi terhadap apa yang seseorang yang pertama tadi memulai pembicaraan. Maksudnya dia langsung memberikan reaksi atas atau jawaban apa yang ia berikan atas pertanyaan yang diberikan oleh seseorang tadi.
Nah, sedangkan dengan adanya komunikasi, sikap, dan perasaan, kelompok dapat diketahui oleh kelompok atau kelompok lain. Sedangkan yang ketiga yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial, yang mana di sini ada dua ya bentuk interaksi sosial. Nah, bentuk interaksi sosial ini yang pertama ada proses asosiatif, yang mana proses asosiatif ini adalah bentuk interaksi sosial yang menghasilkan interaksi yang positif. Nah, di mana contohnya itu seperti kerjasama. Nah, kerjasama antara misalnya antara seseorang dengan seorang lain. Nah, kerjasama ini harus dilakukan antara seseorang dengan seseorang lagi. Tidak bisa dikatakan kerjasama apabila hanya dilakukan oleh satu kelompok atau satu orang. Nah, kerjasama ini misalnya kerjasama bilateral dan multilateral. Untuk kerjasama bilateral misalnya kerjasama antara dua negara, seperti misalnya hubungan kerjasama antara negara Indonesia dan Malaysia. Sedangkan untuk keduanya yang kerjasama multilateral itu misalnya kerjasama lebih dari dua negara, misalnya kerjasama antara Indonesia, Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, Kamboja, Timor Leste, dan lain sebagainya. Nah, kerjasama itu bisa dimasukkan dengan misalnya kerjasama multilateral karena mencakup lebih dari dua negara. Nah, sedangkan untuk yang kedua yaitu bentuk interaksi sosial ada yang namanya proses disosiatif, yang mana proses disosiatif ini adalah bentuk kerjasama yang tidak baik atau menghasilkan ke arah negatif, yang mana di sini seperti contohnya yaitu ada persaingan, ada kontravensi, ada pertentangan atau pertikaian. Nah, proses disosiatif atau bentuk interaksi sosial disosiatif ini sama sekali tidak menghasilkan interaksi yang baik karena dia lebih mengarah ke arah negatif. Nah, sedangkan yang keempat yaitu ada jenis-jenis interaksi sosial. Jenis interaksi sosial ada 3. Yang pertama yaitu interaksi antara individu dengan individu. Nah, pada saat dua individu bertemu, nah interaksi sosial itu sebenarnya sudah terjadi ya, sudah dimulai. Nah, walaupun keduanya itu tidak melakukan kegiatan apa-apa, namun sebenarnya interaksi sosial telah terjadi apabila masing-masing sadar bahwa akan adanya pihak lain yang menyebabkan perubahan dalam diri masing-masing. Nah, sedangkan yang kedua yaitu interaksi antara kelompok dengan kelompok. Nah, interaksi ini terjadi pada kelompok sebagai suatu kesatuan, bukan sebagai pribadi masing-masing anggota kelompok yang bersangkutan. Nah, contohnya misalnya di sini interaksi antar kelompok ini yaitu permusuhan antara Indonesia dan Belanda pada zaman perang fisik. Sedangkan yang ketiga yaitu interaksi antara individu dan kelompok. Nah, bentuk interaksi di sini berbeda-beda. Nah, sesuai dengan keadaan, tergantung dengan keperluannya masing-masing. Nah, interaksi ini disebut lebih mencolok manakala terjadi benturan antara kepentingan seseorang dengan kepentingan kelompok. Yang kelima yaitu ciri-ciri interaksi sosial. Nah, yang mana interaksi sosial itu memiliki ciri-ciri ya. Di sini ada 4. Nah, yang pertama itu harus ada pelaku. Nah, pelaku itu tentunya lebih dari satu orang ya. Nah, yang pertama itu ada pelaku, di mana pelaku ini yang melakukan hubungan timbal balik. Nah, sedangkan yang kedua yaitu adanya komunikasi antara pelaku dengan menggunakan simbol atau bahasa isyarat atau gerak-gerak dan lain sebagainya. Sedangkan yang ketiga yaitu adanya dimensi antar waktu. Misalnya kedua belah pihak ini melakukan pembicaraan, misalnya menggunakan atau membicarakan tentang kejadian yang terjadi di masa lampau, masa yang sekarang yang sedang terjadi, atau masa yang akan datang. Nah, yang menentukan sifat-sifat aksi yang sedang berlangsung. Sedangkan yang keempat, ya harus ada tujuan. Nah, tujuannya itu tentunya tidak terlepas
dari tujuan tersebut dengan diperkirakan oleh pengamat. Sedangkan yang keenam yaitu faktor-faktor interaksi sosial. Nah, faktornya ada 4. Di sini yang pertama ada 1 faktor imitasi. Nah, Gabriel Terp beranggapan bahwa seluruh kehidupan sosial sebenarnya berdasarkan faktor imitasi. Nah, walaupun berpendapat ini ternyata berat sebelah ya, peranan imitasi dalam interaksi sosial itu tidak kecil. Nah, misalnya bagaimana seseorang anak belajar berbicara. Mula-mula ia mengimitasi dirinya sendiri, kemudian ia mengimitasi kata-kata orang lain. Sedangkan yang kedua yaitu faktor sugesti. Nah, arti sugesti sendiri dan imitasi dalam hubungannya dengan interaksi sosial hampir sama. Nah, bedanya adalah bahwa dalam imitasi itu yang satu mengikuti sesuatu di luar dirinya. Sedangkan untuk sugesti, seseorang memberikan pandangan atau sikap dari dirinya yang selalu diterima dan sikap dari dirinya yang lalu diterima oleh orang lain di luarnya. Sedangkan yang ketiga yaitu faktor identifikasi. Nah, faktor identifikasi ini adalah sebuah istilah dari psikologi Sigmund Freud. Istilah identifikasi timbul dalam uraian Freud mengenai cara-cara seseorang anak belajar norma-norma sosial dari orang tuanya. Nah, dalam garis besarnya anak itu belajar menyadari bahwa kehidupan terdapat norma-norma dan aturan-aturan yang sebaiknya dipenuhi dan ia pun mempelajarinya yaitu dengan 2 cara utama. Sedangkan yang keempat yaitu faktor simpati. Nah, simpati dapat dirumuskan sebagai perasaan tertariknya seseorang terhadap orang lain. Nah, simpati ini timbul atas dasar logis rasional ya, tetapi berdasarkan penilaian perasaan sebagaimana proses identifikasi. Nah, akan tetapi berbeda dengan identifikasi, timbulnya simpati itu merupakan proses yang sadar bagi manusia yang merasakan simpati terhadap orang lain. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, and subscribe di Dena Puja Puspita channel. Oke.